Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri Patokorasu Bapak Hidayati yang hadir pada kesempatan kami hari ini. Yang terhormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta KPU yang hadir pada kesempatan kami hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang jam ini kita dapat diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat bagi salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad yang mana syafaat dan hidayahnya kita nantikan di yaumul qiyamah. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru yang hormati, marilah sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Alifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang doa yang dipimpin oleh Bapak Yarudi waktu dan tempat dipersilakan. Mari sama-sama kita menggunakan semoga dari Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbana wa syukur kami untuk bersyukur. Rabbana kulana wa likulana bima wa'adana fi qulubina wa lilladina rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan subhanaka rabbina wa bihamdika alhamdulillahi rabbil alamin. Sambutan dari Kepala UPT SMP Negeri Patokorasu kepada Bapak Hidayati waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormati Bapak Wakil
Kepala UPT SMP Kabupaten Ratu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SMP 4 Kabupaten Ratu, yang saya banggakan anak-anak yang mengikuti kegiatan komunitas belajar UPT SMP 4 Kabupaten Ratu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tanggal 15 Agustus tahun 2024 melaksanakan kegiatan rutin mingguan kita, yakni melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Komunitas belajar ini yang semula kita jadwalkan di hari Senin, tetapi mengingat menimbang waktunya sehingga kita ubah menjadi hari Kamis, dan itu tidak mengurangi. Bapak Ibu sekalian, seyogianya pada kesempatan ini hari ini, kalau pada saat komunitas belajar kita yang pertama di tahun ajaran 2023-2024 hari Senin 2 minggu pekan 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai CP yang terbaru, sehingga pada saat tersebut kita sudah mengetahui CP mana sih yang mengalami perubahan pada mata pelajaran kita masing-masing. Seyogianya pada kesempatan hari ini saya akan melakukan berbagai praktik baik berkaitan dengan standar proses. Minggu depan karena saya melakukan praktik kembali lagi kepada standar penilaian dan asesmen, karena Pak Eko pada hari ini mengambil momen tersebut, maka pada hari ini Pak Eko selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 dari UPT SMP Kabupaten Ratu akan melaksanakan desiminasi budaya positif. Saya berharap kegiatan desiminasi budaya positif ini tidak berhenti sampai dengan hanya didesiminasi, tetapi adalah yang menjadi pokok utama adalah implementasi dari budaya positif tersebut. Jadi saya berharap guru-guru penggerak yang saya beri Kabupaten Ratu ini, ayo nanti saya mintakan program-programnya berkaitan dengan disiplin positif. Mudah-mudahan ke depan kita bisa untuk sama-sama di dalam membudayakan budaya positif ini. Oleh sebab itu saya berharap kepada guru-guru penggerak mempunyai program yang namanya bergerak dan menggerakkan. Kayak seperti yang disebut bergerak dan menggerakkan itu semua nanti diimplementasikan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya berharap nanti ada program yang dihasilkan setelah kegiatan diseminasi budaya positif ini. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai sumber daya yang
cukup mumpuni, tinggi aset kalau istilahnya. Berpikir dari apa yang ada, sumber daya yang ada di diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baikkan oleh Bapak Eko Herianto, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Tabikun. Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru UPTS dan Perintah Bapak kami yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur. Marilah bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan komunitas belajar bersatu UPTS dan Perintah Bapak kami dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita salam, marilah sama-sama kita sanjungan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya berbagi praktik baik pada kegiatan kelompok pada hari ini. Tapi sebelumnya kelihatannya kurang semangat ini Bapak Ibu. Kurang semangat. Izin saya sendiri Bapak Ibu ya. Saya Eko Herianto, guru bahasa Indonesia dari UPTS Negeri 4 Pakuan Ratu, yang kebetulan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan Provinsi Lampung. Saya perkenalkan, pada program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan, saya berada pada kelas 11 07 dengan fasilitator yaitu Bapak Jari Saputra MPD dan pengajar praktik Ibu Yuliani SPD. Oke Bapak Ibu, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Setuju Bapak Ibu? Jadi ice breaking kali ini Bapak Ibu melakukan apa yang saya ucapkan. Ya, Bapak Ibu melakukan apa yang saya ucapkan. Kalau saya bilang saya, berarti Bapak Ibu seperti ini. Pikir, tangan dua Bapak. Siap. Saya pikir siap melakukannya kayak begini. Oke, siap? Siap Ibu? Yuk kita berdiri dulu. Kita berdiri. Yang ibunya dari samping itu. Siap Ibu? Iya Bu. Saya pikir siap. Tangan dua kita. Nah siap. Ayo kita menyala hari ini. Merah-merah semua menyala. Siap. Siap. Lakukan. Oke. Saya pikir saya siap untuk melakukan. Saya pikir saya siap untuk melakukan. Saya pikir saya siap. Siap, siap, siap. Saya pikir saya. Oke, cukup.
masih salah boleh. Ikuti apa yang saya katakan. Jeruk. Ikuti apa yang saya katakan. Nah, itu punya. Jeruk. Gorengan. Jeruk. Gorengan. Ada berapa jeruk? Belum konsentrasi. Ada berapa jeruk, Bu? 1. Belum konsentrasi. Ada berapa jeruk, Pak? Belum konsentrasi. Ada berapa jeruk, Pak? Belum konsentrasi. Ada berapa jeruk, Bu? Cluenya apa tadi? Cluenya ikuti apa yang saya katakan. Sekali lagi. Jeruk. Gorengan. Ada berapa jeruk? Ada berapa jeruk? Oke. Lanjut kita masuk ke materi berbagi praktik baik pada pagi hari ini. Lanjut, Bu. Lihat di sana yang bikin es teh udah belum gitu. Pada kesempatan kegiatan ngobrol pagi hari ini saya akan menyebarkan praktik baik yaitu budaya positif. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Pada konsep inti budaya positif ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, tiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin pada pertemuan minggu kemarin kita sudah memahami berbagai praktik baiknya dari salah satu pesan kita tentang berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pak Budi masih ingat profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam diri. Ini contoh kegiatan belajar terdiferensiasi. Jadi kita mengombongkan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang kita alami selama ini. Mungkin Bapak Ibu termasuk saya dulu waktu sekolah pun diperlakukan oleh Bapak Ibu gurunya seperti ini, selalu dikontrol, harus A, B, C, D, dan seterusnya. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus responnya yang pertama, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Pada pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maka terkadang hal kedua ini yang masih sangat sering terjadi tidak hanya antara kita dengan siswa, tetapi di antara kita warga sekolah. Apakah Bapak kepala sekolah, ibu wakil kepala sekolah dengan kita, atau antar kita bersama akan sejawat, selalu memaksakan kehendak. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara pada pendekatan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, hadirnya kita hari ini ke sini, masing-masing di antara kita pasti punya tujuan berbeda. Contoh, tujuan pertama, oke, kita memberikan pembelajaran kepada peserta. Tujuan kedua, antara kita dan kita mungkin berbeda karena ya dapat peserta dulu sehingga ada ya kalau belum ya masing-masing individu itu berbeda. Atau mungkin Bu Noti kesini karena mau selfie pakai baju Lanjut untuk paradigma stimulus respon yang selanjutnya, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada pendekatan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya paradigma stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir pada paradigma stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan, dan ada pendekatan teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan. Terciptanya merdeka belajar peserta didik kita itu dasarnya dari kolaborasi dan konsensus yang dilakukan. Terus yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk penumbuhan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh pada kegiatan kita sehari-hari ketika ruang kelas, halaman sekolah bersih, itu karena faktor paksaan dari bapak ibu gurunya kepada peserta didiknya untuk membersihkan, berarti penerapan disiplin positifnya belum berjalan. Karena itu tadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Itu prosesnya menumbuhkan kesadaran. Saat upacara bendera, mereka tidak hanya satu upacara bendera, dari hari Senin sampai hari Sabtu mereka sadar harus berseragam lengkap, terus kondusif saat kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang diyakini bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi di
Beda kebebasan dakwah Rasul. Jadi pada dasarnya nilai kebajikan itu tidak ada berdasarkan karena suku bangsanya sama, warna kulitnya sama dan sebagainya. Tetapi memang kesadaran dari semua individu. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yaitu tadi yang disebutkan Pak Budi, beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertahan mulia. Yang kedua berkepemimpinan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar religius. Untuk manajemen sikap atau primary leadership program, yang pertama itu ada toleransi, yang kedua ada rasa hormat, yang ketiga ada integritas, yang keempat ada mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan selanjutnya untuk life skill atau keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terkait dari diri. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat. Mereka berpendidikan global, terus mereka kreatif, mereka mandiri, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Saya yakin ketika kita semua pasti mempunyai 5 kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama bertahan hidup. Ini kebutuhan yang paling mendasar. Yang pertama bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih. Itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi bersama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga ada penguasaan. Itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini yang biasanya paling cenderung yang dimiliki oleh anak-anak usia SMP. Yang selanjutnya yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia yang pertama motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri seseorang atau manusia ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hal inilah yang perlu kita tumbuhkan tidak hanya pada peserta didik kita, tetapi pada diri kita masing-masing. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Dari kelima ini, menurut Bapak Ibu, mana yang sering
kita lakukan, kita ambil, kita perankan dalam kegiatan belajar mengajar kita dengan peserta didik. Dan 5 posisi ini. Nah, kata Bu kita mungkin kita tidak bisa mengelak, kita harus sadar bahwasanya kita masih melakukan hal kontrol dulu, yaitu menghukum. Kenapa harus demikian? Yuk kita buka pelajari 5 posisi kontrol guru. Hukuman itu indikatornya tidak berencana alias tiba-tiba anak terlambat pusat, nah itu hukuman kan tidak ada rencana itu. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan terhadap hukuman yang diberikan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Contoh, menghukum itu keinginan si penghukum atau keinginan kedua-duanya, antara penghukum dan si yang dihukum. Pasti itu keinginan si penghukum. Karena kalau keinginan kedua-duanya tidak akan terjadi proses hukuman. Terus yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kita perlu dikasih contoh, kita semua paham itu hukuman tersebut. Seperti karena kamu terlambat, kamu harus mungkin motor keliling lapangan. Itu kan hukuman itu. Masuk gerbang nggak boleh. Nah itu kan hukuman itu. Harus dihukum motornya. Terus yang kedua yaitu konsekuensi. Rencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap juga tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Itu masih sering terjadi pada diri. Dan yang terakhir yang diharapkan yaitu restitusi, yang mungkin selama ini sudah dilakukan oleh senior kita, yaitu Bu Nurhasana. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri untuk bertanggung jawab. Nah, ini proses dari restitusi. Kita masuk satu persatu pada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pada posisi kontrol guru penghukum itu akan memberikan hormat pada petugas selama 1 jam, 2 jam, dan seterusnya, atau mungkin PLGC dan seterusnya. Itu untuk guru penghukum. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi seumur hidup anak itu merasa sangat selalu bersalah di hadapan bapak ibu gurunya. Terus yang selanjutnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap, masih yang sama tadi ya. Satu upacara, posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong, itu aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini tidak apa-apa. Tetapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Posisi guru ini seolah-olah sebagai teman di hadapan peserta didiknya. Posisi kontrol yang selanjutnya yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Besok kamu harus beli atributnya dan jangan diulangi lagi ya. Ini posisi pemantau. Selanjutnya yaitu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, seyogyanya sebagai seorang guru saat ini kita menggunakan posisi kontrol guru pada posisinya. Lalu oke, selanjutnya posisi kontrol
kontrol apakah aku? Saya sangat kecewa sama kamu. Loh, kita posisi kontrol apa ini? Saya sangat kecewa sama kamu. Pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Saya sangat kecewa sama kamu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Berulangi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Buku bukan Pak ya? Bukan kita lihat. Iya, penghukum. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masih ada lagi? Pak Budi? Manajerial. Manager. Kita lihat. Betul. Iya, benar. Pak Budi. Manager. Nah. Ayolah lakukan beribu, Bu Nodi, posisi kontrol apakah aku? Teman. Ayolah lakukan beribu. Teman. Kita lihat, iya teman. Lanjut, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bu, kita posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Oh? Atau monitor ya? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya. Asik lagi. Boleh. Kali ini saya akan kasih kesempatan kepada siapa yang siap untuk memimpin. Oke, berdiri lagi semua. Berdiri. Kita yang tadi aja ya. Enggak. Bu, Pak Budi. Sama seperti tadi, ikuti apa yang saya katakan. Kalau saya pikir siap melakukan. Oke? Saya pikir siap melakukan. Saya pikir saya siap untuk melakukan. Saya pikir saya siap. Saya pikir saya siap. Saya pikir. Tepuk satu. Tepuk satu. Terima kasih tepuk tangan. Masih kecil-kecil. Naik Pak. Masih fokus ke saya pikirnya. Oh, masih fokus ke saya. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sementara peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Kita semua berharap istilah, bukan hanya istilah ya, penerapan peraturan itu memang walaupun sedikit demi sedikit, yuk mari kita tinggalkan, ya. Jadi akarnya pada proses kegiatan belajar mengajar yaitu keyakinan, atau mungkin bisa kita ubah menjadi kesepakatan.
Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai kondisi kelas dan sekolah, yang keenam semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi dia sifatnya abstrak dan universal. Semuanya keyakinan kelas yang pertama bertanggung jawab. Makna bertanggung jawab itu contohnya banyak. Keyakinan kelas harus memakai sepatu, kalau tidak itu sudah bukan keyakinan lagi, tetapi memang paksaan. Mungkin itu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 prosesnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi yang namanya segitiga restitusi, kita harus melewati dari 3 proses tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh pertanyaan yang kita ajukan yang menjadi indikator menstabilkan identitas seperti itu. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Selagi yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, setiap hari tidak bersalah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna selagi dia masih manusia. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan hal itu, pernah salah. Yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah. Jadi mungkin pertama dari Bu Mulani. Dia ikut di kelas, wajar loh nak kamu marah ketika teman-teman mengambil bukumu. Itu hal manusiawi yang kita lakukan. Nah, tetapi yang ibu sesalkan, yang ibu itu apakah itu baik? Nah, kan seolah-olah kita itu mengatakan bahwa itu salah loh yang dia sebenarnya dia lakukan, itu maksudnya berbuat salah itu wajar, bukan Seperti itu kan. Bahkan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jika kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang tidak. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ulang lagi, motivasinya itu yaitu secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Tadi ada 2 yang ekstrinsik ya. Tetapi memang munculnya dari kesadaran individu pribadi masing-masing. Contohnya ialah nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
dan apa keyakinan kelas kita. Ini ada contoh, yaitu contoh dari penerapan segitiga restitusi bersama dengan peserta didik dengan skenario yang dibuat. Ini skenario Pak Guru, skenario. Itu contoh dari pelaksanaan atau penerapan segitiga restitusi. Yang terakhir, kesimpulan dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sebagai standar nasional pendidikan. Itu kesimpulannya. Dalam proses mewujudkan budaya positif, ada beberapa tahapan yang harus disepakati. Yang paling utama adalah tentang cara berpikir, tentang penerapan disiplin di sekolah. Kita sebagai guru sejatinya selalu menjadi idola siswa. Jadi sebisa mungkin jangan pernah mengecewakannya dan mampu menumbuhkannya menjadi pribadi yang saling menghormati, disiplin serta bertanggung jawab. Selamatnya, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, Bu, namanya? Sebenarnya saya belum bertanya ya, tapi saya refleksi diri aja dari balik lagi ke keyakinan kelas. Kita kan buat keyakinan kelas, Pak. Saya sudah pernah mencoba membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kan berdasarkan keyakinan dari murid itu sendiri, berdasarkan dari hati murid itu sendiri, bukan dari paksaan kita. Tetapi kenyataannya sampai detik ini pun saya masih merasa kalau anak itu menganggap bahwa keyakinan kelas itu merupakan peraturan kelas. Peraturan kelas di mana mereka tetap menganggap bahwa oh ini peraturan yang harus saya patuhi dan karena saya takut dihukum.
apabila tidak ada hukuman, maka saya tidak akan mematuhi gitu. Ada nggak sih Pak? Bapak kan baru istilahnya ada pembelajaran terbaru gitu. Trik-triknya gimana caranya biar menemukan dari hati anak itu sendiri. Karena saya sudah mencoba seperti apalagi saya sekarang sudah mengajar satu fokus kelas, jadi saya bisa fokus kelas 1-9. Seperti anak itu harus tertib, buang sampah itu tidak boleh sembarangan, kelas itu harus bersih. Nah tetapi ketika saya tertib, kok masih pada jam saya aja gitu, mereka itu takut. Ketika bukan jam saya lagi, contoh misalkan di hari Rabu kan saya ingin masuk jam pertama, anak itu tertib kalau pas di jam saya, karena di jam saya ada keyakinan saya yang saya bentuk dan kesepakatan kami. Apabila melanggar, contoh kalau dia pakai lipstik, saya bukan menghukum Pak, tapi saya pakai lipstik itu langsung, pakai lipstik saya udah bawa, saya foto bakal saya tempel di depan buat artis kita, kata Bu gitu kan. Nah tetapi ketika bukan jam pelajaran saya, ya balik lagi karena bukan, mereka masih menganggap itu bahwa peraturan. Ada nggak sih Pak itu yang saya tanyakan? Terima kasih. Terima kasih luar biasa kepada pertanyaan terus refleksi. Yang pertama yang ditanyakan Bu Nurwani, kalau saya tidak salah menanggapi ya, yang pertama itu kenapa keyakinan kelas di kelas Bu Nurwani itu selalu dianggap itu sebagai peraturan kelas. Yang kedua, apabila proses kegiatan belajar tidak mampu dilakukan saja, anak-anak bisa kondusif. Iya, maksudnya mematuhi apa yang Ya, ketika di luar ya. ketika Bapak dari satu, ketika setelah banyak berkurang, dia bisa melakukan ekor, misalnya satu dengan akhirnya anak-anak tersebut sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka punya. Ya. Sepertinya dari Bu Nurwani bertanya sangat menarik. Sepertinya dari pertanyaan Bu Nurwani atau rakyat dari Bu Nurwani itu sangat menarik, bahwasanya kesepakatan kelas maupun kesepakatan mata pelajaran yang dibuat Bapak Ibu Dewan Guru itu seolah-olah menjadi peraturan untuk mereka saja. Nah, ini terkadang bahwa refleksi saya sendiri dan mungkin mewakili Bapak Ibu Dewan Guru, mungkin kita sendiri selama ini juga kurang menyadari itu, bahwasanya itu adalah kesepakatan bersama. Jadi seolah-olah kita menerapkan kesepakatan itu, mengingatkannya dengan cara untuk menghakimi atau menghukum. Jadi pembiasaan itu yang menjadikan mereka juga persepsinya bahwa itu peraturan untuk mereka. Mungkin salah satunya trik tadi, ya kita harus memahami 5 posisi kontrol tadi. Nah, posisi kontrol kita sudah kan pada posisi-posisi sampai pada posisi manajerial, posisi yang lainnya itu kita terapkan. Mungkin itu Pak Eko. Ya, karena kalau siswa menjadi anggapan bahwa peraturan mereka, karena kita selalu menunjukkan peraturan itu untuk mereka, jadi menghakimi. Nah, posisi kontrol lainnya belum kita terapkan. Mungkin sedikit dari saya, ya lebih kurangnya mungkin ada Bu Master ini. Terima kasih. Bu Nurwani, kalau mau nambahin cukup? Oke. Sedikit menanggapi apa yang disampaikan Bu Nurwani, kalau menurut saya itu jadi refleksi kita semua. Kenapa proses itu terjadi? Karena proses dari awal yang kita sehari-hari memang belum seluruhnya kita laksanakan. Ketika kita masih menjadi pemukul, ketika kita masih menjadi pemantau, ketika kita masih anak-anak kata hari ini saya ke pasar,
Ketika kita masih ketika itu proses ini tidak karena endingnya itu memunculkan kesadaran dari pribadi peserta didik kita. Baik, pada itu saja berkaitan budaya positif dan membuat kesepakatan dalam kelas tentang seperti itu tidak semua karena pengaturan daripada pembuatan kesepakatan kita adalah mengikat pada siswa sesuai dengan guru sendiri. Ketika guru keluar, ya peraturan itu ataupun kesepakatan itu sudah diakui oleh siswa tersebut pada masa pelajaran lain. Hari ini dan tadi masuk ke kelas 9 ya, karena yang disampaikan kepala sekolah untuk mendisiplinkan siswa pada melakukan di kelas 9. Pokoknya saya nggak mau pusing urusi kalian terkait dengan ketika kalian berbicara kotor, melakukan hal-hal yang memang negatif, itu lalu saya foto saya sampaikan orang tuamu sekali itu tidak tahu tindakan kedua kali sampai ketiga kali saya panggil. Nah tadi begitu saya masuk kelas 9, alhamdulillah itu masuk kepada siswa. Artinya ketika tadi ada anak membuli temannya dengan memanggil nama orang tuanya. Itu dia masuk ke maaf ya. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi seperti itu. Memang betul saya ini ketika kesepakatan itu hanya satu guru, dia tidak mengakui ke guru yang lain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih saja. Mungkin cukup dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya waktu saya kembalikan ke Bapak Kepala